Terkait dengan tugas video, kami dari tim 3, Febi dengan Aina Makula, Halo Febi Oktaviani, Gita Kabuani Putri, dan Yasra Ginting dengan topik Project Management. Apa itu Project Management? Menurut PMBOK edisi 6 tahun 2007, manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk kegiatan proyek dalam memenuhi persyaratan proyek. Manajemen proyek diselesaikan melalui aplikasi yang sesuai dan integrasi proses manajemen proyek yang diidentifikasi untuk proyek. Manajemen proyek sendiri memungkinkan organisasi untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien. Sedangkan, menurut Cathy Schwalbe, edisi 8 tahun 2016, manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk kegiatan proyek untuk memenuhi persyaratan proyek. Manajer proyek harus berusaha tidak hanya untuk memenuhi ruang lingkup, waktu, biaya, dan sasaran kualitas proyek yang spesifik. Mereka juga harus memfasilitasi seluruh proses untuk memenuhi kebutuhan dan harapan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan proyek atau terpengaruh olehnya. Jadi, dapat disimpulkan manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk kegiatan proyek serta untuk memenuhi persyaratan proyek. Selanjutnya, penjelasan tentang project dimension. Yang terdiri dari 4, yaitu people, di mana people adalah elemen terpenting daripada kesuksesan suatu proyek, lalu produk, sistem yang akan dibangun, kemudian proses, sekumpulan framework activities, dan engineering tests agar proyek berjalan. Yang keempat, yaitu project, seluruh usaha atau kerja yang dibutuhkan untuk mewujudkan suatu proyek. Yang keempat, yaitu tentang project constraint. Project constraint yaitu atau pembatasan proyek terdiri dari 3 bagian, yaitu ruang lingkup atau scope goal, waktu atau tim goal, dan biaya atau cost goal. Yang pertama, ruang lingkup atau scope goal, pekerjaan apa yang akan dilakukan sebagai bagian dari proyek, produk, layanan, atau hasil unik apa yang diharapkan pelanggan atau sponsor dari proyek. Bagaimana ruang lingkup diverifikasi? Yang kedua, waktu time atau time goal. Berapa lama yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, apa jadwal proyek, bagaimana tim pelacak kinerja jadwal aktual, siapa yang dapat menyetujui perubahan pada jadwal. Ketiga, biaya atau cost goal. Berapa biayanya untuk menyelesaikan proyek, berapa anggaran proyek, bagaimana biaya akan dilacak, siapa yang dapat mengesahkan perubahan pada anggaran. Dalam hal ini, manajer proyek yang berpengalaman tahu harus memutuskan aspek 3 pembatasan mana yang paling penting. Jika waktu yang paling penting, kita harus saling mengubah ruang lingkup awal dan sasaran biaya untuk memenuhi semua cara. Jika sasaran ruang lingkup paling penting, kita mungkin perlu menyesuaikan waktu untuk tujuan biaya. Selanjutnya dari yang kelima, apa itu IT Project Management? Berdasarkan computerweekly.com, manajemen proyek IT adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggambaran tanggung jawab untuk penyelesaian tujuan teknologi informasi spesifik IT organisasi. Manajemen proyek IT mencakup proyek pengawasan untuk pengembangan perangkat lunak, instalasi perangkat keras, peningkatan jaringan komputasi awan, dan peluncuran virtualisasi, analitik bisnis, dan proyek manajemen data, serta penerapan layanan IT. Selanjutnya, dari yang slide 6. Berikut merupakan kerangka manajemen proyek, yaitu ada 10 knowledge areas yang termasuk scope management, time management, cost management, quality management, human resource management, communication management, risk management, procurement management, dan stakeholder management. Selanjutnya, perubahan organisasi melalui suatu proyek. Proyek mendorong perubahan dalam organisasi dari perspektif bisnis. Sebuah proyek bertujuan untuk memindahkan organisasi dari suatu kondisi atau tempat ke kondisi atau tempat lain untuk mencapai tujuan tertentu. Sebelum proyek dimulai, organisasi biasanya disebut berada dalam keadaan saat ini. Hasil yang diinginkan dari perubahan yang didorong oleh proyek digambarkan sebagai kondisi masa depan. Untuk beberapa proyek, ini mungkin melibatkan menciptakan keadaan transisi di mana beberapa langkah dilakukan sepanjang kontinum untuk mencapai keadaan masa depan.
Keberhasilan penyelesaian suatu proyek menghasilkan organisasi pindah dari satu kondisi ke kondisi lain di masa depan dan mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Gita. Keberhasilan proyek. Keberhasilan proyek itu bisa dicapai apabila sudah memenuhi ruang lingkup, memuaskan pelanggar dan sponsor, baru dapat menentukan hasil keberhasilan proyeknya. Keberhasilan proyek juga ditentukan dari keterlibatan pengguna, dukungan dari pihak eksekutif, tujuannya itu jelas, tim dalam menjalankan proyek yang mumpuni, komunikasi yang baik, serta infrastruktur dan tools yang mendukung. Selanjutnya, Pak. Program dan portofolio. Program adalah sekumpulan proyek terkait program anak perusahaan dan kegiatan program yang dikelola secara terkoordinasi untuk mendapatkan manfaat yang tidak tersedia dari pengelolaan secara individu. Program memiliki cakupan yang menghasilkan manfaat bagi organisasi dengan memastikan bahwa keluaran dan hasil dari komponen program disampaikan secara terkoordinasi dan saling melengkapi. Sedangkan portofolio adalah kumpulan proyek, program, portofolio anak perusahaan dan operasi yang dikelola sebagai grup untuk mencapai tujuan strategis. Portofolio memiliki ruang lingkup organisasi yang berubah sesuai dengan tujuan strategis organisasi. Manajemen program didefinisikan sebagai aplikasi pengetahuan, keterampilan, dan prinsip untuk mencapai tujuan program dan mendapatkan manfaat dan kontrol yang tidak bisa didapatkan apabila komponen-komponen program dikelola secara individual. Komponen dari sebuah program adalah proyek dan program-program lain di dalamnya. Manajemen program berfokus pada hubungan antar proyek dan antara proyek dengan program agar dapat menentukan pendekatan pengelolaan yang optimal. Tindakan yang dilakukan itu menyelaraskan arah dengan strategi organisasi yang berpengaruh terhadap tujuan, mengalokasikan lingkup program ke dalam komponen-komponen program, mengatur interdependensi yang paling baik antar komponen-komponen program, mengelola risiko dengan baik, menyelesaikan batasan dan konflik, menyelesaikan masalah antar komponen, mengelola permintaan perubahan dalam kerangka kerja tata kelola bersama, mengatur anggaran, dan memastikan realisasi manfaat program dari banyak komponen. Yang selanjutnya, ini ada manajemen portofolio proyek. Manajemen portofolio proyek di banyak organisasi, manajer proyek juga mendukung strategi bisnis dan memunculkan manajemen portofolio proyek atau manajemen portofolio. Manajer portofolio membantu organisasi mereka membuat keputusan investasi yang bijak dengan membantu memilih dan menganalisis proyek perspektif strategis. Manajer portofolio mungkin tidak memiliki pengalaman sebelumnya sebagai manajer proyek atau program. Yang terpenting adalah mereka memiliki keterampilan keuangan yang kuat dan analitis dan memahami bagaimana proyek dan program dapat berkontribusi untuk rapat tujuan strategis. Terdapat 2 poin, yaitu selanjutnya, seorang manajer program memberikan kepemimpinan dan arahan bagi manajer proyek yang memimpin proyek dalam suatu program. Di banyak organisasi, manajer proyek juga mendukung strategi bisnis yang muncul dari manajemen portofolio proyek atau manajemen portofolio. Selanjutnya,
Ini ada hubungan manajemen proyek, program, dan portofolio. Beberapa organisasi dapat menggunakan penggunaan portofolio proyek untuk mengelola berbagai program dan proyek secara efektif yang sedang berlangsung pada waktu tertentu. Portofolio didefinisikan sebagai proyek program, portofolio anak perusahaan, dan operasi dikelola sebagai kelompok untuk mencapai tujuan strategis. Gambar di atas menggambarkan contoh bagaimana portofolio program proyek dan operasi terkait dalam situasi tertentu. Manajemen program dan manajemen portofolio berbeda dari manajemen proyek dalam siklus hidup mereka, kegiatan, tujuan, fokus, dan manfaat. Namun, portofolio program, proyek, dan operasi sering terlibat dengan hal sumber daya yang sama, yang dapat mengakibatkan konflik dalam organisasi. Jenis situasi ini meningkatkan kebutuhan untuk koordinasi dalam organisasi melalui penggunaan portofolio program dan manajemen proyek untuk mencapai keseimbangan yang bisa diterapkan dalam organisasi. Gambar di atas menggambarkan struktur portofolio sampel yang menunjukkan hubungan antara program, proyek, dan berbagi sumber daya dan pemangku kepentingan. Komponen portofolio dikelompokkan bersama untuk memfasilitasi tata kelola yang efektif dan manajemen pekerjaan yang membantu mencapai strategi dan prioritas organisasi. Organisasi dan portofolio perencanaan mempengaruhi komponen-komponen melalui prioritas berdasarkan risiko, pendanaan, dan pertimbangan lainnya. Portofolio memungkinkan organisasi untuk melihat bagaimana tujuan strategis tercermin dalam portofolio. Tampilan portofolio ini juga memungkinkan implementasi dan koordinasi portofolio, program, dan tata kelola proyek yang sesuai. Tata kelola yang terkoordinasi memungkinkan alokasi sumber daya manusia, keuangan, dan fisik yang sah berdasarkan yang diharapkan kinerja dan manfaat. Sekian presentasi dari video dari tim 3. Terima kasih.